Pada kesempatan ini yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam adalah Ustaz Mukhtar Erna, dan yang bertindak sebagai muazin adalah Saudara Khairul Akbar. Sebelum kita memasuki rangkaian salat Jumat, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah yang kita niatkan kepada para pewakaf, para donatur, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan seluruh saudara-saudara kita yang ada di dunia, khususnya yang sedang berada di Palestina. Mudah-mudahan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi rasulihil mab'uts rahmatan lil alamin, alladzi akramahum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh
arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab berkah rahmat dan inayahnya, sehingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah guna datang di tempat ini dengan satu tekad dan tujuan kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sekte kana di jud gak sekte di pasamai, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anyeria apakah tunakale dari Allah taala. Dialah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya, yang menguasai dunia wal akhirat, termasuk kita sebagai manusia, menguasai zahir dan batin kita, menguasai hidup dan mati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan, kullun min indillah, segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang menjadi panutan kita dalam meniti hidup dan kehidupan sehari-hari, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan, contoh terbaik dan ikutan yang paling sempurna, contoh kaminan bayi siagam paminawangan kaminan suku yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat. Lihat bagaimanapun itu karya Allah Subhanahu wa taala selamat. Dan saya yakin dan percaya tidak ada manusia yang ingin celaka di sisi Allah. Semua manusia pasti ingin selamat, siapapun itu. Bahkan segala aktivitas kita, baik itu aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat, sasarannya cuma satu: erot taji salam bagi salam lino kama yaitu pasalamat di akhir riyallahu ribukuna karin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau ini adalah satu-satunya wasilah terbaik yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri berpesan, "Wabtagu ilaihi wasilah
hendaklah kau cari wasilah itu. Apa itu wasilah? Penghubung, tali seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika ia berhubungan harus ada wasilah. Kenapa? Allah perbendaharaan yang tersembunyi masyarakat Jokowi. Pacini matan cini ki hancur, pacini atin cini ki hancur. Semua tidak ada yang mampu memandang. Lam yasa'ni ardi wala samani. Aku tidak bisa ditampung oleh bumi, juga tidak bisa ditampung oleh langit. Tidak ada yang mampu menampung. Lalu bagaimana seorang hamba ini ketika dia akan berhubungan kepada Tuhannya? Apakah dia sudah mendapatkan keyakinan bahwa Allah yang dia sembah? Bahwa Allah yang dia sembah. Yakin itu bukan permainan bibir, yakin itu bukan sekedar ucapan, tapi yakin itu adalah rasa yang dirasakan oleh pribadi masing-masing berdasarkan keyakinan, berdasarkan ilmunya. Lalu bagaimana kita bisa yakin tanpa ada wasilah itu? Wasilah terbaik untuk sampai kepada Allah tiada lain berwasilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk yang pernah berjumpa langsung dengan Allah di alam Jabarut. Yang lain tidak mampu. Bahkan malaikat sendiri yang mengantar beliau untuk menghadap kepada Allah, batasnya sampai di Sidratul Muntaha, tidak mampu menembus alam di mana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah wasilah terbaik. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sejauh mana kita memahami, sampai sejauh mana kita mengenal beliau baik secara zahir maupun secara batin. Bahkan beliau yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang setinggi-tingginya, yang memperkenalkan kepada seluruh makhluk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini adalah makhluk terbaik, manusia ini adalah makhluk termulia, ciptaan yang termulia. Apabila manusia mampu menduduki kemuliaan itu, manusia bisa melampaui seluruh makhluk. Tapi apabila manusia tidak mampu menduduki kemuliaan itu, tumaradanahu asfala safili, punatina nak kulene poi kalau bila dia karena parampi Allah Taala lebih hina lagi dari yang hina. Ada apa dengan manusia? Bercerita hidup pun cerita talas. Banyak makhluknya Allah yang lain juga hidup. Talasan ton ngan agar itu beranak juga beranak. Tak balat lamatik mati ton. Yang membedakan apa? Dalam sisi lain pada diri manusia ada yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, sehingga satu-satunya yang mampu menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala cuma manusia. Tapi terkadang manusia sendiri tidak sadar akan kedudukannya di sisi Tuhannya. Bahkan jauh sebelum Allah sudah perkenalkan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ero ka apa jari khalifah di Noah? Apa dikana khalifah? Apa itu khalifah? Perwakilan. Perwakilan siapa? Perwakilan sang pencipta. Kenapa? Manusia punya potensi itu. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala tidak ada makhluk yang mampu menerima, termasuk amanah Quran ini. Sudah aku amanahkan kepada langit, sudah aku amanahkan kepada gunung, kepada laut. Mereka tidak mampu menerima, hanya manusia yang mampu. Ada apa dengan manusia? Kalau kita lihat dari sisi tauhid, manusia memang tercipta dari bara dunia. Anwat turililwa punna tubulah dicarita. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq. Semua yang kau lihat itu perbendaharaan, semua yang kau lihat itu adalah ayat-ayatku, pertanda-pertanda. Tapi yang namanya pertanda itu bukan Allah. Termasuk manusia ini tidak ada yang mampu menjangkau ufuk, sementara Quran itu adalah petunjuk.
Lalu Allah sambung, "Tapi anfusi, pada dirimu itu wahai manusia, semua perbendaharaan ada." Cari talino di manusia ada. Manusia tercipta dari 4 unsur kejadian. Dunia ini pun tercipta dari 4 unsur itu. Makanya perwakilannya pada jasad manusia. Karena tujuan kita pun lahir ko anjang ilino, pandanglah tubuhmu, janjang tubuhmu. Semua yang kau lihat di dunia itu asalnya dari 4 unsur. Ada bakteri butaya, bakteri G, bakteri BB, bakteri A. Itulah dunia. Jasad manusia tercipta dari 4 unsur itu sebagai perwakilan dunia. Asinta bakteri butaya, cerata bakteri G, napasata bakteri A, bambanta bakteri BB. Itulah dunia. Makanya sehebat-hebat manusia berbatas di tak karena asinta bakteri butaya. Manusia butuh air, nasabah cerata bakteri G. Manusia butuh air, api, nasabah bambanta bakteri BB. Salah satunya hilang pada diri manusia, maka jasad tidak berfungsi, manusia mati. Punta kala besar cerak mati tawa. Hawa panas pada tubuh hilang, atau terceratkan, darah akan membeku, manusia juga mati. Bahkan napas yang keluar masuk itu dari angin, kapan terhenti selesai. Namun sehebat-hebat manusia, perbendaharaan dunia pasti berbatas di dunia karena tidak bisa lepas dari dunia. Namun di sisi lain pada diri manusia, ilalangkanan ditubuhlah dikana yang rupa tahu, ada yang bukan dari sesuatu, bukan dari barang dunia, bukan dari tanah, bukan dari api, dan tidak akan bisa hancur. Nah kalau terjadi tak anu tanah itu lila, tanah katut tarawang, anu tanah ini anu, kira tanah itu lila tubutan. Maka terawan tubutan, tapi di balik tubuh minallahi dzul ma'arif. Dia yang datang dari Allah dan hanya dia yang mampu kembali kepada Allah, yang mensifati sifat Quran itu. Kenapa manusia mampu menerima amanah Quran? Karena sifatnya, alamatnya ada di balik diri manusia. Ulama ini membagi Quran itu menjadi 4 nama dari segi sifat. Ruat kacinikan, ruat acokko. Kira kacinikan Alkitab, mashabnya, bukunya yang dibukukan pada zamannya Utsman. Al-Quran, tulisan yang 30 juz yang wajib kita baca sebagai umat Islam. Apabila non-Islam pun ditanya apa kitabnya umat Islam, pasti dia katakan Quran. Namun Al-Quran ini dalam versi zahir ada petunjuk yang memberikan petunjuk kepada kita. Pun nalikana waktu yuk niatlah yuk niatlah yuk. Al-Quran memberikan informasi, undila bihil Quran hudal linnas. Aku turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang namanya manusia semua tanpa kecuali. Yang namanya manusia bukan hudal lil Islam, hudal linnas. Ini sifat apa? Versi lain dari Al-Quran yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Nama lain dari Al-Quran. Kira yuk. Ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Baca itu kitab. Baca kitab. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Cukup diri kalian untuk belajar sapi. Yang mana? Itu sifat Quran yang mensifati, yang mampu memberikan petunjuk kepada diri manusia. Namanya Al-Furqan. Intattaqullaha yaj'al lakum furqan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itu berikan Furqan. Apa itu Furqan? Pembeda yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Aku lihat pasti salah lagi. Tuh juga siang salahnya. Banyak saudara kita bisa hafal Quran, banyak saudara kita bisa artikan Quran, tapi kelakuannya, perbuatannya tidak sesuai dengan petunjuk ini. Jadi mana itu petunjuk? Inna nahnu nazzalnahu dzikra, nama lain dari Al-Quran. Sesungguhnya aku yang menurunkan al-zikir. Apa itu al-zikir? Peringatan yang selalu memperingati kita. Setiap manusia miliki. Seorang mubalik juga ada yang memperingati. Tidak ada manusia tidak punya peringatan dalam dirinya. Itu yang tidak bisa kita raba, tidak bisa dilihat, tapi dirasakan oleh setiap diri manusia dan tidak akan bisa hancur. Makanya dalam informasi Rasul, di hari kemudian nanti Al-Quran itu akan berdiri dan membela kamu. Kenapa ada pembelaan?
Karena sifatnya ada pada diri manusia yang senantiasa kafa bi nafsika al-yawma alaika hasiba, yang selalu menyaksikan kamu tidak sekali kau tata cukup. Itu yang tidak bisa hancur, itu yang tidak bisa diraba, tapi dimiliki oleh setiap diri manusia. Makanya setiap manusia berpotensi berbuat baik, juga manusia berpotensi berbuat jelek. Tidak tahu kamu sudah bajikan, tidak tahu kamu sudah dia. Kenapa? Bisa jadi hari ini, ya, kita celah. Hari ini perbuatan yang mungkin jelek, ri'anni Allah mungkin ibarat mungkin member dia bisa lebih hebat dari kita. Kenapa? Dalam dirinya juga ada kemuliaan yang dititip yang mensifati sifat Quran itu. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an Allah selalu memperingati kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur dari kata indur, hendaklah kau memandang, hendaklah kau melihat dirimu untuk hari esok. Apa itu hari esok? Hari kematian. Kalau jasad yang dimaksud, sekalipun tidak ada informasi Quran, kita sudah tahu. Semua yang tercipta daripada dunia pasti butuh dunia. Tapi kenapa informasi ini begitu keras? Wal tandur nafsu makat damat ligat, hendaklah kau pandang dirimu. Diri yang mana? Diri yang tidak bisa berubah. Anu tidaknya namin dari kau. Diri yang tidak bisa hancur. Diri yang kembali kepada Allah. Diri yang pernah bersaksi langsung dengan Tuhannya. Bala syahidina kusabidi keren. Dengan apa? Dengan persaksian Allah. Ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidina. Siapa yang menjawab bala syahidina? Betul, aku menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Bukan jasad. Jasad tidak mampu. Allah Maha Gaib, tidak bisa disentuh oleh yang kasar. Namun dalam diri manusia, dalam sisi lain pada diri manusia ada yang gaib, yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata, tapi dirasakan. Siagaki mange-mange, sifat timbul warakaki, sifat naik naungaki, sifat kantoraki, sifat jamaki. Suatu saat irkitia rila kitina girila, siap atau tidak siap, sadar atau tidak sadar, punana rapi-rapina pasti mau berikan teh. Yang jadi persoalan, Al-Quran berlaku selama ruh ini masih di jasad, tapi setelah dia kembali, Al-Quran tidak berlaku lagi, petunjuk tidak berlaku lagi. Untuk siapa itu petunjuk? Bagi orang yang tidak tahu jalan, termasuk di KTK soal main masih tidak balik bantal ante di pada tari. Saya waktu iruk kita latak lagi di kampung akhirat, kampung tali bapak di Sambara, kampung tali bapak di Rapaki, rapa di Setedulangan, tamparan sana tantana, lo pembumbana nama lantang kayak kita. Iruk kita trila kita grila pasti lama tahu. Makanya dunia masratul akhirat, dunia ini adalah persiapan kamu untuk akhiratmu. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain. Seria mangge tak boleh pasalama ke anak-anak, seria anak tak boleh pasalama ke manggina, seria guru tak boleh pasalama ke anak guruna, apalagi anak guru yang pasalama seria guru. Kecuali wal tandur nafsu ma qaddamat ligat, hendaklah kau kenali dirimu yang yang kembali kepada Allah, yang selalu menuntun kamu dalam setiap aktivitas keseharianmu di dunia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak salawat kepada Rasul. Terkadang kita pandang enteng itu salawat, asal biasa di rumah anak, biasa kita dengar di media. Kalimat-kalimat salawat itu banyak, terserah kita mau pilih yang mana. Tapi salawat itu apa? Wasilah. Apa itu wasilah? Tali penghubung. Tidak ada perintah Allah dalam Al-Quran kecuali Allah lebih dulu mendahulunya, yakni salawat ini.
Una sambayan kan diperintah, puasa kan diperintah, semua amalan kita diperintah. Tapi khusus yang satu ini, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sididinna Allah Ta'ala siaga malaikat bersalawat, berwasilah kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kita perintah? Ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa diri beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berbanyak salawat kepada Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat al-alim. Allahumma ighfir lana wa lil walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan ittiba'ah wa arina al-batila batilan tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله لا إله لا إله اللهم صل اللهم صل إلى أن نستغفر اللهم إنا سبحان الله سبحانه سبحان الله يا كريم الحمد الله أكبر لا إله إلا الله حسبنا الله
Allahumma ya